Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Halo sobat menanjak. Jadi aku ada di wisata Amal Zone yang baru banget soft opening pada 9 Desember 2022. Nah, jadi wisata Amal Zone ini berada di Jalan Pari Penjara, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Banyak banget yang bisa kita explore. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton sampai habis. Dadah! Oke, jadi karena wisata Amal Zone ini baru banget dibuka, jadi abis ini kita bakalan ngobrol santai dengan penanggung jawab dari wisata Amal Zone itu sendiri. Yuk, kita masuk, kita cari orangnya. Halo Mbak. Iya, dengan Bang Fatur ya? Iya, Fatur. Oke, jadi Bang Fatur ini sebagai? Saya kebetulan di sini sebagai penanggung jawab Amal Zone. Oke, nah sebagai penanggung jawab Amal Zone. Nah, terus mau Iya. nanya nih, Iya, Mbak, di depan tuh silakan. ada X banner kan? Ada Iya. tulisannya kalau weekdays itu 30.000 sama weekend itu 40.000. Nah, maksudnya itu apa? Oh, jadi gini, saya jelaskan mekanismenya Ah. dulu. Jadi kan kita di sini sebagai konsumen tuh yang mau masuk. Jadi konsumen yang mau masuk itu diwajibkan untuk membeli voucher. Oke. Jadi voucher belanja sebenarnya. Jadi voucher belanja itu digunakan sebagai syarat masuk ke sini. Nah, dan voucher belanja itu bisa dipergunakan buat bayar makanan, minuman, sama ditukarkan buat main wahana. Oh, Nah, jadi kalau hari-harinya kita dari Senin sampai Jumat, harinya itu 30.000, terus Sabtu sampai Minggu 40.000. Nah, Oke. jadi beda-beda. Jadi sebenarnya kalau yang perlu diketahui orang-orang gitu kan, kalau tiket itu kan kita beli hangus. Hangus gitu, Ja. Nah, kalau kita voucher. Jadi uang yang dibelikan itu tidak sia-sia, masih bisa ditukarkan. masih bisa ditukarkan Nah, dengan kayak seharga gitu, misalnya Mbak. makanannya berapa. Iya, gitu. tinggal dikalkulasiin aja sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita mau beli voucher weekdays itu kan harganya 30.000 kan. Jadi misalkan kita total makanan hitung per orang, jadi totalnya itu 40.000. Nah, jadi nanti di kasir kita tinggal bayar 10.000 aja. Tinggal bayar 10.000. Oke, berarti Cashnya. nggak mubazir ya. Betul. Oke. Jadi makanan yang disediakan sama Amal Zone ini nih macam-macam nggak nih? Macam-macam. Oke, Kita ada macam-macam menu sih gitu, yang kita tampilkan di sini itu. Dan juga tuh kita kalau konsepnya hari weekend itu ya, Iya. di Sabtu Minggu itu kita ada menu prasmanan sarapan. Oke, self service ya. Iya, betul, self service. Jadi orang itu bisa ngambil sendiri pesanan buat sarapan. Tapi itu hanya berlaku dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, sisanya setelah itu kita langsung ke menu Menunya. reguler. Oke. Nah, penasaran nih Bang, berarti kalau misalnya kayak gitu, kita datang langsung bayar vouchernya, langsung Iya. pesan makan atau kayak gimana? Nah, jadi kita gini, buat informasi sekalian, buat para pemirsa kan. Iya. Jadi kalau misalkan kita datang itu sistematisnya bebas, tergantung Mbak. Misalkan kan kita datang, yang pertama kan syaratnya memang harus beli voucher nih. Iya. Setelah beli voucher, bebas dulu. Orang itu bisa mau jalan-jalan, foto-foto, lihat-lihat, gitu. Itu bebas. Tapi kalaupun misalkan begitu datang mau langsung pesan makanan, kita bisa ada di sini. Jadi ini kita tampilkan daftar menu keseluruhan kita. Jadi konsumen itu langsung ordernya di situ. Nah, order di situ langsung bayar di antrian kasir kita. Jadi sistematis kita ini bayar dulu, baru makanannya diproses. Oke. Seperti itu dia. Karena memang wilayahnya juga Nah, luas ya. iya, jadi wilayah luas kan, kita itu kan tidak menutup kemungkinan gitu kan, orang tuh bebas mau duduk di sebelah mana, karena kan kita kan menyediakan setiap tempat makan, gazebo, view-nya beda-beda juga ya. iya, lesehan-lesehan. Jadi tidak mungkin dong mau ngelarang orang, tapi kalau kita berlakukan misalkan ngorder di tempat gitu kan, kita antar meja per meja itu nanti takutnya kita yang nggak handle. Iya, kan Nah. belum bisa pakai sepatu roda juga ya. Iya. Masa pakai Nanti kan pas sepatu roda, lek tumpah. Kayak gitu. Berarti boleh nih Bang bantuin saya buat ngelis mau makan menu apa aja, boleh? Iya, boleh. Yuk. Silakan. Yuk. Halo Sobat Menanjak, nah hari ini sekarang kita ngobrol lebih santai lagi ya sama Bang Fatur ya. Iya, Mbak. Betul. Oke, nah Bang Fatur,
seperti yang kita tahu nih, kalau nggak salah Amal Zone ini kan baru dibuka. Iya. Nah, dulu tuh ownernya juga udah sering banget bikin usaha kan, boleh disebutin kali Bang, usahanya apa aja selain Iya, itu? kita kebetulan owner itu kita punya 3 usaha kan. Yang pertama itu ada ulam singkil, terus yang kedua itu ada kopi deal, dan yang terakhir keramba. Nah, ini anak bungsu nih. Anak bungsu. Anak bungsu nih Amal Zone nih. Oke, nah karena anak bungsunya nih Amal Zone kayak gitu. Nah, Iya. kalau misalnya dilihat-lihat karena saya ini juga suka makan kan. Betul. Jadi betul udah kelihatan. Nah, karena suka makan juga, jadi udah pernah ngerasain di 3 restoran yang punya owner sebelumnya nih kan. Iya. Nah, yang membedakan dari 3 restoran itu sama ini nih sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau yang membedakan itu kalau dari masalah menu, kalau masalah menu itu kita semuanya hampir mendekati. Malah itu 3 macam konsep menu kita itu kita tuangkan semua di sini. Jadi di sini ini kumpulan setiap menu-menu restoran yang kita pilih sih gitu ya, yang kayak menu-menu best sellernya ulam singkilnya apa gitu kan, kopi deal itu apa, keramba itu apa, kita cantumkan semua di sini gitu. Sebenarnya yang membedakan itu konsepnya sebenarnya. Iya. Kalau kita di sini itu berbasis tempat wisata, Mbak. Oke. Ya, jadi memang sih kita tetap membuka restoran, tapi restoran yang kita tonjolkan itu berbasis tempat wisata. Jadi kita buka restoran itu sambil menjual view dan menjual berbagai macam bentuk alam yang kita sediakan di sini. Gitu. Ditambah juga biasanya kan orang-orang nih suka nak berjalan-jalannya nih Betul. Sabtu Minggu jauh-jauh. Jadi ini Udah salah satu kebiasaan masyarakat Kalimantan Barat lah kayak gitu. kemana nih Sabtu? Singkawang yuk, kayak gitu kan. Sedangkan Betul, karena di betul. sini tuh ada kayak gitu ya. gitu. Salah satu kenapa alasannya membuka ini. Jadi salah satunya juga pun kita pengen kasih tahu ke seluruh masyarakat Pontianak, khususnya Pontianak dan Kuburaya sekitarnya, nah kan. Jadi memang pada dasarnya itu tidak perlu jauh-jauh. Nah, tidak perlu jauh-jauh buat kawan-kawan sekalian buat kemana? Ke Singkawang, ke Mempawah. ke mana gitu, ke daerah hulu atau apa kan yang lumayan bagus-bagus tuh. Jadi kita di sini di dalam kota juga membuka tempat wisata yang cantik, Iya. yang naturally back to nature Iya. kan, konsepnya alam. Nah, dan itu pun jaraknya itu tidak jauh. Nggak jauh ya, nggak jauh sekali malah. Cukup 25 menit dari pusat kota. Iya, Nah, betul. Dari rumah jadi- saya 5 menit. Betul, gampang dijangkau. Gampang Nah, dijangkau. Jalannya gitu. juga dari luar tuh aksesnya juga udah bagus Udah kok. lumayan bagus Udah lumayan gitu. bagus. Lumayan ya. Kita bukan bilang bagus benar nih. Lumayan tapi masih bisa. Masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau. Masih bisa, mobil-mobil itu masih bisa lewat Iya, kok, aman. mobil masih bisa masuk kayak gitu. Terus bisa dilihat juga di belakang kita nih ada danau ya, danau buatan ya. Ya, ini danau buatan kita yang kita buat sendiri, bukan berasal dari danau alami. Jadi ini sebenarnya ini konsepnya ini danau yang ini sebenarnya bisa kayak misalkan nih orang pengen main kano, main handboat, main sampan. Jadi dia bisa mengelilingi lintasan danau kita. Oke. Nah, kalau misalkan yang kayak yang kita seperti ketahui kayak di danau yang di mana gitu kan dengan petak. Iya, Nah, betul. gitu petak gitu kan. Kalau kita enggak, kita itu Ada memang rute. ada rutenya. Nah, jadi itu orang itu enggak khusus main di sini ya gitu. Jadi itu keliling dari ujung ke ujung bisa. Asal satu catatan buat saya pemirsa nih, apa asal mampu aja ndayongnya. Nah, itu lah. Betul. Soalnya nggak bisa manggil kita ya. Betul. Oke, menarik sih kayak gitu karena wisatanya selain danaunya banyak juga nih, nggak Iya. cuma di sini nih. Iya. Di sebelah sana itu juga ada. Di sana tuh ada apa Bang? Aula ya? Iya, kita di sana ada aula buat kegiatan gitu. Jadi kemungkinan itu insya Allah kita bakalan buka itu yang konsepnya wedding. Nah, jadi wedding terus acara formal non formal kita bisa menyediakan di sana gitu. Oke. Jadi bagi kawan-kawan yang misalkan punya hajatan kan, kayak pernikahan, terus dari kantor-kantor yang pengen acara meeting sambil gathering sambil apalah gitu kan untuk menikmati hasil akhir kerjaan Iya, gitu, penutupan gitu kan. Nah, kita bisa gitu. Kita ada tempatnya gitu dan memang dikhususkan jadi tidak diganggu gugat oleh tamu-tamu umum. Oke, Nggak, khusus nggak ya, bakalan. private ya? Khusus, ya gitu. Jadi satu ruangan itu beserta mix soundnya apa segala macam tuh udah kita sediain udah di sana. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu juga nanti kita bakalan ke sana juga. Ya. Jadi sebenarnya aulanya ini nih enggak yang di pikiran kalian kayak ballroom yang misalnya ditutup-tutup gitu Iya, enggak ya? Enggak, kita semi terbuka. Semi terbuka. Oke, jadi itu angin sepoi-sepoi itu datang terus. Iya, Nah, betul. Biar nggak bosen juga kan. Biasanya kan kalau misalnya di ballroom ya udah sebatas itu. Sedangkan Iya. kalau di sini banyak Enggak. sekali sih teman-teman Memang buat yang kalian bisa. nyoba. Makanannya enak kayak gitu, terus view-nya bagus. Ya memang konsep yang ditawarkan di sini tuh adalah selain ada restorannya juga adalah view-nya kan. Iya, Maksudnya view. Abang tuh kemarin tadi tuh kalau nggak salah bilang karena orang di sini nih sekali datang ke sini nih nggak cukup cuman setengah jam. Iya, betul Mbak. Itu sangat betul sekali. Nah, jadi memang
kalau biasa di hari weekend itu kita ya, karena kita baru ketemu weekend tuh 2 minggu. Ya. Nah, jadi memang konsepnya itu bahkan ada salah satu konsumen saya yang kemarin tuh dia bawa keluarga sekitar 30 orang, itu mereka pakai satu gazebo full time. Pagi sampai maghrib mereka baru pulang. Nah, gitu. Jadi kan kebetulan kan kita juga kan menyediakan fasilitas musola lengkap Ya, gitu kan. bener. Jadi mereka mau melaksanakan ibadah tuh aman, tidak terganggu. Oke, nah membahas tentang apa namanya sholat dan segala macamnya ini. Penasaran banget sama kenapa sih milihnya wisata Amal Zone, namanya Amal Zone, kenapa? Oke. Panjang nih, saya jelaskan satu-satu lah ya. Boleh sambil minum nggak? Waduh. Boleh. Oh, cuma minumannya belum datang nih. Kode. Lanjut Bang. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita ambil konsep nama wisata Amal Zone? Amal itu kan adalah sesuatu hal yang kita kerjakan bisa mendapatkan pahala. Ya. Nah, jadi seperti orang umumnya kita tuh kayak gitulah gitu kan. Jadi kita di sini membangun sebuah konsep Amal Zone ini, tempatnya kita ambil, jadi konsepnya begitu setiap orang yang datang ke sini itu melakukan setiap kebaikan. Nah, jadi mereka melakukan setiap kebaikan, contohnya kalau kita ya, yang muslim. Nah, kita tidak lupa, misalkan kita pengen nih rekreasi wisata, datang ke tempat wisata Amal Zone. Jadi, orang muslim itu misalkan datang ke sini itu melakukan hal-hal kebaikan gitu. Memang pengen niatnya santai, rileks, apa sih, menikmati pemandangan sama ciptaan-ciptaan Allah gitu kan, yang udah Allah sediakanlah buat kita gitu kan. Tapi tidak lupa melalaikan kewajibannya. Nah, karena kita di sini juga memang menyediakan full fasilitas lengkap seperti musola, tempat wudhu itu laki perempuan semuanya udah kita pisah. Oke, Gitu. musolanya Udah juga. lengkap. Musolanya juga besar ya? Ya, lumayan besar. Itu include bisa 10 orang. Bisa musola yang kita biasa bangun. 10 orang. Biasanya kan kalau misalnya di tempat makan yang lain mungkin ya seadanya aja lah ya. Iya, yang betul. kayak gitu. Sedangkan Kalau kita ini enggak. Memang kita itu mengkonsepkan itu sesuai nama yang kita ambil gitu. Jadi catatannya itu orang yang kesini itu berbuat baik. Nah, jadi pulang juga insya Allah karena keterusan di sini kita menebar kebaikan kan, karena kita juga melayani setiap hal itu dengan kebaikan, jadi pulangnya nanti orang berbiasa untuk berbuat kebaikan. Seperti itu dia. Masya Allah. Nah, terus fasilitasnya nih, wahana permainannya ada apa aja? Oke, kalau wahana permainan itu kita ada 5 nih. Yang pertama itu ini di sebelah pas yang berkesampingan dengan restoran itu kita ada satu dermaga, dan dermaga Steher itu kita ada kano, handboat sama sampan besar. Nah, itu kalau kano itu kita kapasitasnya sekitar ada 20-an kano, handboat kita ada 6, dan sampan yang besar itu kita ada 1 untuk sementara. Untuk Gitu. sementara ya. Terus yang keempat kita ada area pemancingan keluarga kan, dan yang kelima kita ada panahan. Panahan. Menarik sih panahan ya. Kayak gitu. Nah, salah satu Amal Zone juga salah satu yang dia bilang selalu ingin menebar kebaikan kayak gitu. Nah, jadi panahan itu buat teman-teman yang belum tahu juga kan adalah salah satu olahraga wanita Iya. yang Yang dipublikasikan. ya, yang dianjurkan gitu. juga, iya kan, untuk perempuan kayak gitu. Nah, jadi mungkin nanti abis ini kita boleh coba kali ya, Bang. Boleh, Abang Mbak. bisa mana nggak? Saya mana tergantung anginnya, Mbak. Oh gitu. Oh, kalau saya tergantung mood Tapi sih. saya jujur terus terang memang karena baru di sini kali ya. Seumur hidup saya hidup 27 tahun, baru ini saya merasakan mana. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, nggak usah takut datang ke sini, kita semua bisa experience apapun Iya, hal bener. itu. Termasuk bagi yang pencinta alam, pencinta nikmatnya Anak senja boleh gak nih? boleh, pasti. Boleh, Karena di boleh. sini view yang ditawarkan itu tidak kalah cantik dengan view yang di pantai. Iya, Kalau pantai betul. kan memang itu kan udah alam gitu ya Mbak, ya, terbuka gitu. Kita di sini juga membangun view itu secantik-cantiknya biar bisa dinikmati oleh para konsumen. Oke, tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan ya. Nah, jadi kayak panahan itu kan sebenarnya adalah olahraga yang sulit dijumpai Iya. kayak gitu. Karena kan biasanya harus masuk klub-klubnya. Iya, betul. Nah, jadi buat yang penasaran boleh sekali datang ke sini terus nyoba panahan kayak gitu. Sip. Ya kan? Oke. Biarpun wahananya tuh bayar ya, Iya, ya. kita wahana karena kita terbagi, jadi restoran itu beda, wahana itu kita beda. Oke, tapi masih masuk di kantong sekali. Masih sangat. Masih sangat ya, kayak gitu. Nah, berarti abis ini abang kira-kira mau ngajak saya mau kemana lagi nih? Ke aulanya kemana? Bebas tergantung kakak. Waduh. Saya ngikut ya lah. Saya ngikut aja lah katanya gitu. Boleh kali bang kita cek aulanya ya. Boleh ya. Oke, nah jadi buat teman-teman kita lihat lagi ke spot yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Oke.
Oke, nah jadi kita di depan kita nih udah banyak sekali makanan yang kita pesan ya Bang ya. Iya, betul Mbak. Oke, nah yang jadi signature di sini adalah ini ya. Amazon iya, di ini Amazon. ayam semak setengah ekor. Ayam Nah, semak setengah ekor. Nah, jadi isinya apa nih Bang? Ayam. Sebenarnya ini ayam udah pasti ayam. Cuman di sini konsepnya kenapa dikatain ayam semak kan? Jadi sebenarnya ini ayam semak ini kan dia ini ayam goreng, terus dicampur dengan tumisan daun pepaya. Nah, cuman satu catatan saya, kebanyakan kan orang ini kan taunya itu kan tumisan daun pepaya itu kan pahit. Pahit, betul. Cuman saya di sini berani jamin dari beberapa restoran kita sampai yang sekarang ini enggak pahit. Enggak pahit tumisannya. ya? Enggak pahit. Jadi memang ayam itu ditumis terus dicampur, dibentuklah seperti semak, Semak. tadi. Nah, kalau orang bilang tuh semak belukar gitu. Inilah ada bentuknya gitu. Oke, boleh coba enggak nih? Sila Kak. Sila ya. Abang enggak usah lah ya. Oke, kita coba ya. Boleh. Aduh. Nih daun pepayanya ya, guys. Jadi pahit enggak? Belum enggak nih? Oh, belum ya. Enggak pahit? Iya, betul. Jadi kita memang ada bumbu rahasia. Nah, biar ngerebus daunnya itu enggak pahit itu kita ada caranya kan. Enak sih, enak. Soalnya dia enggak kering ya. Ya, betul. Biarpun ayamnya digoreng tapi dalamnya juga masih juicy. Kayak gitu ditambah sama minyak-minyaknya. Mantap pakai nasi. Terus apa lagi nih Bang yang harus kita coba? Yang harus kita review ya. Oke, mungkin habis ini ayam bakar mungkin kan udah biasa umum kan. Terus nih, nasi goreng lada hitam. Nasi goreng lada hitam ya. Nah. Jadi nasi goreng tuh di sini tuh banyak ya tadi ya. Nasi goreng banyak, cuman ini salah satu famous favoritnya orang-orang kalau datang sini. Nah, Oke. kita biasa kan kebanyakan orang itu kan ada yang pengen makan ribet, ada yang pengen makan tidak ribet. Iya, betul. Nah, jadi itu biasa itu kebanyakan orang kalau tidak ribet itu salah satunya itu nasi goreng. Iya betul. Biasanya Nah, makan sama doi kan tak ada mau celemotan nih kan, tak ada mau kalian maro nih. Nah, ini nasi goreng. Betul. Kita coba ya Bang ya. Ya sila. Enak sih. Enak ya. Pokoknya buat para konsumen sama buat kawan-kawan yang nonton, saya berani jamin makanan yang ditampilkan di Amazon ini semuanya nyaman. Tidak ada yang tak nyaman lah. Bener, dagingnya dia tuh biasa kan ada daging yang kalau misalnya dagingnya dijadiin nasi goreng tuh keras kan. Iya. Ini enggak. Ini empuk. Terus ada wangi-wangi bakarnya, smoke-nya. Ada sedikit. Dan ini enggak terlalu pedas jadi kids friendly lah ya. Iya, Biarpun bisa, lada masih hitam bisa, ya. Masih bisa masuk. Terus dari sekian banyak sayuran tuh, Mhm. mungkin yang di Pontianak tuh enggak tahu, jarang nemu karedok. Nah, jadi Nah, karedok ini makanan khas Sunda. oh ya gitu ya. Iya. Mhm. Iya, di mana dia tuh adalah makanannya sayurannya mentah kan? Lalapan mentah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ini baru tahu ini karedok ini memang pada dasarnya ini saya baru tahu setelah saya ini kerja. Oke. Begitu saya dulu ikut kerja sama owner kan. Di restoran ini saya baru tahu karedok gitu. Tapi sebenarnya ini salah satu juga apa konsepnya emak-emak makan. Emak-emak ini paling suka Kak makan. Oh, makasih. Berarti saya Enggak juga sih emak-emak. Jadi itu Oke. memang dia tuh memang lalapan yang segar gitu kan, lalapan segar tapi mentah, enggak kita rebus. Iya, enggak. Memang kita campur dengan bumbu khas kacang kita nih. Terus ada keripik apa? Kerupuk Emping. melinju. Iya, Emping. betul. Ya, Di kita atasnya. coba ya. Enak ya? Oke. Fresh. Fresh. Itu yang penting sih dari tempat makan ya. Nah, betul. Karena aku tahu ini fresh juga. Karena dari tadi itu sebenarnya kita mau pesan kelapa batok. Kelapa batok. Tapi dari tadi itu nggak ada karena baru nunggu. Baru nunggu. Iya, baru datang. Dan itu tuh memang diincar orang-orang memang. Barang kayak gitu tuh, saya stok berapa ratus buah, habis Habis berapa satu ratus hari? buah, habis. Oke, jadi sebenarnya juga selain dia buka usaha di sini adalah juga kerjasama dengan orang-orang di sekitar sini juga Iya, ya, iya. dalam hal bahan bakunya ya. Iya, terutama untuk stok-stok lah gitu kan. Kita ndak bisa kita tuh sepenuhnya kita handle gitu. Jadi memang ada pihak ketiga yang Bagi-bagi memenuhi. rezeki gak lah ya. Betul. Itu tadi amal. Amal zone, ya betul, Betul, amal. konsepnya. Ini apa bang? Ini sambal goreng Goreng ati ati. ampela. Terus yang ini tadi yang kawanannya karedok. Nah, Rujak buah. ini salah satu juga nih. Jadi buat kawan-kawan sekalian sebenarnya tuh ini dengan rujak singkawang. Nah, sebenarnya ini bukawanan nih. Cuman rujak yang biasa dijual singkawang tuh ini lebih top chair. Nah, lebih top chair di sini. Kok tak ada saya?
Mungkin bisa Kak Lia yang mewakilkan kan rasanya gimana? Oh, baik, makasih. Oke, udah sampai, bayangkan ya kawan-kawan, udah sampai, itu udah sampai 3 kali dah saya hitung ya. Berarti apa tuh kesimpulannya itu? Mantap sekali. Mantap sekali. Pedasnya pas. Pas. Dan yang enaknya tuh kan kalau rujak tuh yang masih krenyes-krenyes Iya, kayak gitu. betul. Ini kita bisa ASMR. Sama yang terakhir tuh dessertnya adalah pisang Iya, pisang goreng. goreng srikaya ya. Pisang goreng srikaya. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya yang lainnya tuh juga bisa ada gitu kan. Di hari Sebenarnya Sabtu itu- Minggu iya, ya. di hari Sabtu Minggu. Kalau di hari Sabtu Minggu itu jajanan kita tuh komplit. Nah, cuman memang karena di hari biasanya itu kita cuman hanya menyediakan pisangnya aja gitu. Srikayanya bikin sendiri Bang. Iya. Srikayanya bikin sendiri soalnya beda rasanya. Dari beda dari yang lain kan. Memang kita itu ada beberapa yang konsep memang homemade. Dan memang hasil tangan kita sendiri itu memang ada. Karena memang kebanyakan beberapa menu itu kayak dijual orang-orang kebanyakan gitu, kayak salah satu contoh restoran cabang kita itu ada beberapa menu yang dijual ini tapi sangat membedakan dengan restoran-restoran yang lain. Beda sih srikayanya lebih berlemak tapi nggak manis. Mantap tuh ya. Buat orang tua yang biasanya orang Iya, tua nggak bisa betul. manis-manis benar ya. Mohon maaf gak nih ada penyakit gak kayak Iya, gitu kan. iya, Tapi ini iya. bisa dinikmatin sih. Standar semuanya, bisa dimakan oleh setiap jangkauan. Oke, nah minumannya nih Bang, apa yang tadi tuh sepang KKC Sama telang lemon. Telang lemon. Nah, kalau sepang KKC ini dia minuman herbal kan Kak, yang sebenarnya isinya itu rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi ini ada kapulaga di dalamnya, terus ada kayu manis sama Sama cengkeh. cengkeh. Maka disingkat jadi KKC. Telang lemon. Telang lemon. Oh, boleh nih buka nih. Yang rekomen dulu nih Bang. Telang dulu ke Sebenarnya kalau rekomen ini dua-duanya rekomen, Mbak. Mm-mm. Ini dua-duanya rekomen karena sebenarnya ini ya. Ini yang warna ini yang warna merah. Oh, sepang Sepang. KKC. Oke, Nah. berarti ini telang Lemon. lemon. Nah, sebenarnya tahu kan teman-teman bunga telang Telang. telang panggilan. itulah itu kan warna biru, tapi Nah. karena dikena Iya, asap. bukan Mbak, dia dicampur sama Iya, lemon. lemon yang asam. Ah, jadi dia langsung warna. berubah jadi ungu. Nih kita bisa eksperimen juga buat anak kecil kan kayak saya bisa sulap. Kita coba ya. Silakan. Seger, manis, Seger ya. asam. Asamnya Manis, dari asam. lemon. Iya, karena kita kan herbal. Jadi tidak ada campuran lain sih selain memang herbal buah sama rempah-rempah gitu, Mbak. Ini bisa dinikmatin dingin juga enggak? Kalau saya sih lebih merekomendasikan tuh panas tuh. Panas atau hangat. Sebenarnya kayak gitu sih gitu. Kalau dingin tuh dia khasiatnya itu udah berkurang. Wah, ada khasiatnya juga. Iya. Oh iya kan minuman herbal ya, di section minuman herbal. Betul. Jadi kita di sini juga menyediakan selain minuman umum kan kayak es apa minuman panas, kita di sini juga include minuman herbal. Karena ini kan merupakan salah satu menu andalan di salah satu cabang kita juga. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, beberapa menu yang best seller itu kita cantumkan, kita kumpulin di sini. Menarik. Jadi lengkap. Lengkap sih, menarik. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, nggak usah bingung karena menunya banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali dan harganya Banyak tuh ragam. banyak ragam Ya. dan harganya tuh juga murah kayak gitu. Jadi Terjangkau. terjangkau. Jadi beli voucher yang 40.000 tuh sebenarnya udah bisa makan enak ya Bang ya. Betul. Udah include. Udah include lah kayak gitu. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan dengan budget kalian masing-masing kayak gitu. Jadi abis ini, abis kita makan, santai-santai dulu, abis itu kita mau main permainan lagi. Jadi buat teman-teman, tonton sampai habis. Dadah! Oke, jadi di belakang kita tuh ada apa Bang? Coffee shop? Di sini kita ada 2 ruangan. Jadi ada aula serbaguna sama coffee shop. Oke, nah jadi aulanya sendiri tuh nantinya akan dipergunakan untuk apa aja Bang? Kalau aula ini sebenarnya kita banyak macamnya sih Mbak. Kalau misalkan
terutama sih sebenarnya kita tuh kayak mengonsepkan itu kayak ke arah wedding. Iya, jadi kalau kayak nikahan gitu, orang mau ngadain resepsi gitu kan, bisa di sini. Karena kan di sini kan kita udah kita konsepkan tuh, udah kita bangun panggungnya juga, kayak pelaminannya juga. Jadi udah lengkap sih, include di situ gitu. Atau terus bisa juga misalkan kayak orang mau meeting, ada acara gathering formal non formal, kita bisa di sini. Jadi itu memang kita sediain tuh satu ruangan khusus yang tidak bercampur dengan konsumen-konsumen lain. Oke, jadi lebih private juga Ya ya? betul, jadi tidak diganggu oleh konsumen lain gitu. Jadi memang begitu kita nyewa aula ini ya udah satu, include satu gitu. Oke, nah jadi ditambah ini tuh tempat buat jadi wedding nih bagus ya Bang ya, karena Bagus di banget. Pontianak nih masih kurang untuk yang di outdoor. Iya, untuk nuansa-nuansa alamnya itu kurang gitu. Karena kan kebanyakan kan mungkin kan orang tuh binginnya tuh kan vendornya tuh masih di dalam rumah atau di dalam betul. tempat atau apa. Kalau kita itu memang back to nature sesuai dengan apa konsepnya Amalzone gitulah. Oke, menarik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih Bang, boleh nggak sih? Boleh, Boleh. dipersilahkan gitu. Berarti nanyanya nanti dikirim, ditulis nih di sini. Iya, di bawah ya nanti. Di bawah ini ya, Iya, harus ada kita ya, nanti- jadi editor tolong. Oke, nah terus lanjut ada di coffee shop lagi. Nah gimana nih? Kalau coffee shop ini kita salah satu fasilitas juga, tapi yang memang dia tuh basisnya itu buka hanya di Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kita itu memang peruntukannya itu buat Sabtu dan Minggu, Mbak. Kayak ini yang kita dudukin ini sama ada meja-meja di belakangnya itu merupakan salah satu meja-meja buat tempat nyantainya coffee shop. Nah, jadi memang itu nanti kita bukanya Sabtu dan Minggu dan menawarkan kayak menu-menu kayak yang berbasis kopi, minuman boba-boba kekini-kinian, dan juga ada es krim. Oh, itu yang paling penting ya, karena Iya. bawa anak-anak kan. Iya, anak-anak kecil itu kan pasti suka tuh es krim tuh. Nah, jadi kita sediain juga gitu. Tapi kemungkinan juga nanti kalau misalkan tidak di hari weekend, Senin sampai Jumat itu bisa kita menu coffee shop itu bakalan kita buka di restoran. Sana, oke. Nah, Jadi biarpun orang nggak datang di weekend, tetap bisa nyoba kopinya ya. tetap bisa. Oke, bisa. menarik. Ini Mbak udah dibuka atau Ini bakalan ready pada tanggal Sabtu 24 nanti. 24 ya? 24 Desember. Timingnya agak pas ya Bang ya, karena Iya. besoknya Natal. Betul. Jadi weekend itu kita mau ready kan. Oke. Memang ini agak sedikit terlambat sih karena memang beberapa persiapan kan, tapi ini insya Allah Sabtu ini kita bakal buka. Dan ditambah gimana nih Bang, antusias masyarakat sendiri, karena kan biasa kan maklum lah ya, Pontianak ini kan tempatnya terbatas ya, kayak gitu, tempat buat wisata segala macam. Sejauh ini gimana Bang? Kalau sejauh ini kita alhamdulillah ya Mbak ya, lumayan sih kita dari hari, mungkin karena bertepatan dengan libur juga kan, Ya, dengan libur benar. sekolah, libur akhir tahun gitu, tapi alhamdulillah sih antusias masyarakat Pontianak dan Kuburaya serta sekitarnya, bahkan kita juga menerima beberapa tamu luar, contohnya dari orang Ketapang, Oh iya, benar. Sambas, Singkawang, Sintang, Sekadau, itu saya sapa beberapa rombongan itu mereka dari jauh-jauh datang hanya melihat, wih Iya di sih. TikTok viral nih, di Twitter viral nih, di Instagram viral nih. Penasaran. Mereka datang untuk menyaksikan Amalzone dari mata kepala mereka sendiri. Oh iya sih benar. Dan ini memang tempatnya tuh wilayahnya berapa hektar Bang nih? Kita di sini 6 hektar, 6 hektar, dan yang baru dibangun ada 2 hektar setengahan gitu lah. 2 hektar setengah, berarti Karena masih sisa banyak. masih banyak proyek jangka panjang yang akan kita bangun. Karena nanti kemungkinan ini Amalzone ini include semuanya lengkap. Karena kita akan bangun juga sebuah villa penginapan kan Mbak kan. Terus kita juga bakal bangun masjid besar dan akan bangun pondok pesantren modern di belakangnya. Oh menarik, sesuai Nah. dengan filosofi Amalzone ya. Betul. Jadi pun ini bukan kita wahananya bukan hanya ini, enggak. Nantinya kita playground anak-anak itu bakalan kita bangun di berbagai tempat. Jadi mecah. Itu anak-anak orang tuh enggak perlu ngantri. Iya, biasanya kan anak berebut ya kira ya anak berebut jadi berkelahi. enggak. Jadi itu mungkin nanti setiap pondok dan setiap titik-titik tempat di Amalzone ini bakalan kita bangun playgroundnya gitu. Yang potensial di sebelah mana di situ yang bakalan kita bangun. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini masih dalam proses pembangunan juga ya? Iya. Dalam proses pembangunan aja sebagus ini sih kayak Iya. gitu. Dan yang paling aku suka tuh di sini tuh gara-gara banyak bunga sih Bang, Mas Iya. Astri. Kebetulan memang owner kita itu sangat pecinta dengan bunga, tanaman gitu. Ini pun sebenarnya awal pembangunan yang rumit ini membangun tamannya. Konsepnya ya? Konsepnya, karena ini nih memang bisa dilihat sendiri itu
dari pintu masuk sampai ke dalamnya itu dipenuhi bunga-bunga yang cantik, tanaman-tanaman yang cantik. Ya bener dan beneran dipikirin secara matang sih, karena Iya, saya konsepnya. yang tidak ikut ya nih, maksudnya orang awam kan kayak gitu, waktu main Sampan Ninja tuh bisa ngelihat kayak gitu. Iya. Rutenya dipikirkan supaya semuanya tuh bisa kelihatan. Iya, betul, Nice Mbak. sih. Oke, berarti habis ini ada kan banyak mainan nih Bang, banyak Iya. wahana. Boleh kali ajarkan kita main panahan? Boleh, Oh, sila-sila. boleh. Padahal kayak kok sedikit meragukan. Walaupun saya tidak pandai secara teknis mananya, tapi bisa. Tapi bisa Tapi diusahakan. bisa. Oke, baik. Atau nanti mungkin lebih enaknya ada operator kita sih. Oh, ada yang kah? bisa contohin bisa. Oh, bisa, Jadi baik. kita memang di sini setiap wahana kita itu bukan orang itu lepas tangan enggak. Jadi kita memang setiap wahana itu baik pemancingan, panahan, kano, handboat sampai sampan pun kita ada operator yang udah memang nyediainnya itu yang memang memperagakan tuh udah ada. Dan ada penanggung jawabnya juga ya. Ada juga. Karena lumayan ya main Iya. panahan, main asal-asal mana, salah Tetangga. panah pula. Mm-mm. Heeh. Oke, baik, abis ini kita main panahan dulu kali ya Bang ya. Oke, boleh, Oke. silakan. Yuk teman-teman, kita lanjut ke wahana selanjutnya. Oke, makasih banyak nih Bang Fatur. Iya, sama-sama, Mbak sudah Lia. menemani jalan-jalan. Siap, alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih Bang, bisa ngecek tentang wisata Amal Zone ini di mana, Jak? Kita sih di sini yang pertama sih udah pasti di sosial media Ya. kan. Untuk di akun Instagram kita itu @amalzonekuburaya. Begitu juga dengan Facebook fanspage-nya itu Amalzone Kuburaya, dan akun TikTok-nya juga Amalzone Kuburaya. Oh, udah ada TikTok juga. Udah ada juga. Oke, menarik. Nah, jadi buat teman-teman juga yang belum tahu Amal Zone di mana, dari PAL lurus. Ya, jadi itu kita tepatnya dari tidak jauh dari Parigando, Pal 9, terus masuk ke Jalan Parit Penjara. Penjara. Nah, dari depan itu kita sekitar lokasinya dari depan ujung jalan raya lokasi itu 1,3 km dan pas berdekatan bersampingan dengan Lapas Wanita. Kalau dari jembatan Lapas Wanita itu tidak jauh dari jembatan Lapas Wanita 300 meter. Oke, atau 300 meter. bisa Google Maps langsung Iya, kan ya? udah pasti di Google Map itu sudah saya daftarkan. Jadi Oke. aman, tinggal dicari bisa datang ke lokasinya. Iya, dan kalian bisa ngerasain semua view-nya nih kayak sore nih, ini udah menjelang sore. Ya, udah menjelang sore. Enak banget kayak gitu. Jadi makasih banih lagi sekali Sama-sama, lagi Abang, Mbak semoga Lilia. sukses. Siap, sama-sama. Jadi buat teman-teman yang mau kita jelajah Kuburaya di mana lagi, kasih komen di bawah dan jangan lupa like ya. Dadah. Salam dulu Bang. Salam menanjak Menanjak dari dari Kuburaya Kuburaya untuk Indonesia. Indonesia.